Misteri anak 12 tahun habisi ibu kandung dengan 20 tusukan cuma gegara sepele. Kenapa bisa terjadi? Kasus seorang anak yang habisi saat sedang tidur masih menyisakan banyak tanda tanya. Mengapa seorang anak perempuan berusia 12 tahun berani melakukan tindakan ekstrim terhadap ibunya hingga menyebabkan sang ibu kehilangan nyawa? Ai diduga melakukan tindakan yang membuat ibunya, Faiza Soraya, meninggal dunia di atas tempat tidur. Peristiwa memilukan ini terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, pada Rabu, 10 Desember 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Motif sementara yang berkembang disebutkan karena pelaku kesal setelah kakaknya dimarahi. Ai sendiri masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Kepala Lingkungan V, Tono, membenarkan adanya kejadian tersebut yang diduga melibatkan anak kandung korban. Tono mengatakan bahwa dirinya menerima laporan adanya keributan dari warga sekitar. "Pak, ada keributan di dalam rumah, ramai-ramai," ujar warga kepadanya. "Saya langsung datang. Saat sampai, sudah ada ambulans dari RS Kolombia. Ketika diperiksa, korban sudah tidak bisa diselamatkan," kata Tono saat ditemui Tribun Medan di rumah duka. Suami korban, Alham, sempat memanggil ambulans untuk memberikan pertolongan kepada istrinya. Namun saat diperiksa, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah itu, pihak keluarga meminta Tono menghubungi Polsek Sunggal, dan polisi langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Menurut informasi yang diterima Tono, pelaku merupakan anak bungsu korban. Awalnya, ia hanya melihat luka pada bagian lengan korban, namun pihak kepolisian kemudian menyampaikan bahwa ditemukan lebih banyak luka pada tubuh korban. Tono juga sempat menanyakan kepada suami korban mengenai latar belakang kejadian tersebut. Menurut penuturan sang suami, malam sebelum kejadian kakak pelaku sempat dimarahi oleh ibunya, dan pelaku diduga mengetahui hal tersebut. Di dalam rumah tersebut diketahui tinggal 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak perempuannya masing-masing masih bersekolah di SMP dan SMA. Tono mengaku bahwa sebelumnya ia tidak pernah melihat adanya masalah serius dalam keluarga tersebut. Sehari-hari mereka terlihat akrab, seperti hubungan ibu dan anak pada umumnya. Ibunya selalu mengantarkan anak-anaknya di pagi hari, memanggilkan Grab untuk sekolah. Tidak ada tanda-tanda masalah, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.